Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Habib Sirat Dohir dengan NIM 230601019, Ketua Kelompok dari Kelompok 5 Teknik Industri Asori 2023 Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan sedikit menjelaskan tentang usaha UKM kerupuk ikan dengan merek Sekar Muda. Disclaimer, ini merupakan tugas besar mata kuliah pengantar teknik industri dengan dosen pengampun Bu Nina Aini Mahbuba PhD. Dengan ini saya akan mempresentasikan tugas saya. Final Project 3 Teknik Industri. 1. Engineering Management. 2. Work Design and Measurement. 3. Ergonomi and Human Factor. Objek Final Project. Usaha kerupuk ikan Sekar Muda. Kerupuk ikan Sekar Muda adalah produk makanan kering yang dibuat dari tepung, daging ikan, dan bahan tambahan lainnya. Satu, BOK Engineering Management. Kerupuk ikan Sekar Muda. Sejarah pendirian usahanya itu seperti apa sih? Usaha pendirian kerupuk ikan dengan merek Sekar Muda sudah ada sejak tahun 1976, didirikan oleh Bapak Haji Abdul Hanan yang merupakan pendiri UMKM ini. Lalu diteruskan oleh anaknya. Untuk melaksanakan proses produksinya, usaha kerupuk ikan ini masih menggunakan peralatan tradisional. Seiring dengan perjalanan waktu, dengan pangsa pasar yang relatif masih terbuka dan semakin meningkatnya permintaan kerupuk, adapun faktor yang sangat mendukung terbentuknya kegiatan ini adalah kebanyakan dari para pekerja industri ini saudara keluarga, agar upah yang didapatkan dari bekerja sebagai karyawan dapat membantu kebutuhan sehari-hari. Pemasaran produk ini bisa online dan offline. Bisnis ini banyak persaingan dan akan memberikan perhatian penuh pada mutu dan kualitas produk. Kerupuk ikan Sekar Muda memiliki sifat kering, ringan, dan poros. Bahan baku yang paling banyak digunakan untuk pembuatan kerupuk adalah tepung tapioka. Jenis kerupuk yang berkembang di pasar sudah banyak. Salah satunya adalah kerupuk ikan. Kerupuk ikan merupakan kerupuk yang tidak hanya terbuat dari tepung tapioka saja, tetapi juga dicampur dengan ikan. Ikan digunakan sebagai bahan tambahan aroma dan cita rasa serta meningkatkan kandungan gizi kerupuk, terutama protein. Jumlah ikan yang ditambahkan umumnya adalah 20% dari total adonan. Apa saja sih produk dari usaha ini? 1. Kerupuk udang. Kerupuk udang adalah kerupuk yang terbuat dari adonan tepung tapioka dan udang yang ditumbuh halus yang diberi bumbu rempah dan penambah rasa. 2. Kerupuk ikan tenggiri. Makanan ini terbuat dari tenggiri asli. Bahan bakunya adalah bontosan, daging ikan tenggiri yang dihaluskan dicampur dengan tepung beras dan dibentuk gelondongan seperti kapsul. 3. Kerupuk ikan keju. Camilan yang terbuat dari campuran ikan nila dan keju, rasanya sangat unik dan gurih dengan rasa keju. 4. Kerupuk bunga. Adonan yang terbuat dari tepung tapioka dengan bawang daun jeruk yang dibentuk menyerupai bunga. Kira-kira ada status perizinan nggak? Jelas ada dong. Kerupuk merek Sekar Muda sudah didaftarkan dengan nomor PIRT 206352501037 dengan logo halal. Lalu, di mana lokasinya? Lokasinya ada di Gang 4 nomor 1 Pendukuhan Kelangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan kode pos 61124. Apa ada visi dan misinya? Jelas ada dong. Visi Sekar Muda yaitu menjadi perusahaan penghasil kerupuk ikan yang bermutu secara kualitatif dan kuantitatif, mandiri, menguasai dan mencapai target pasar dan dikenal secara luas oleh masyarakat. Dan misinya adalah 1. Menyediakan berbagai variasi produk kerupuk ikan yang enak dan unik. 2. Memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik. 3. Senantiasa berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dan mitra usaha. Jelaskan dong kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya. Kekuatan, rasa yang unik, bermacam-macam rasa yaitu keju, pedas, daun jeruk, dan lain-lain. Kaya akan nutrisi karena tambah bahan pengawet. Variasi produk bermacam-macam, bentuk kerupuk, sudah disertai logo halal dan izin edar. Sudah termasuk legend karena produk sudah lama dikenal. Kelemahan, stabilitas harga ikan yang terkadang naik, keterbatasan sumber daya, kontrol kekuasaan yang ketat,
cuaca buruk seperti hujan, bahan baku tidak layak. Peluang peningkatan kesadaran untuk hidup sehat. Pasar ekspor yang menguntungkan perkembangan teknologi yang mudah pemasaran yang sangat dimudahkan pembeli dan penjual. Contohnya TikTok Live, Shopee, dan e-commerce lainnya. Tantangan persaingan yang tinggi, perubahan gaya hidup konsumen, regulasi pemerintah terhadap izin edar. Apabila harga baku naik, otomatis harga kerupuk naik agar menjaga kualitas dan kuantitas. 2. BOK Work Design and Measurement. Bagaimana sih proses pembuatannya? Gampang banget kok. Yang pertama yaitu pemilihan ikan segar. Yang kedua, pemilihan tepung. Yang ketiga, persortiran ikan. Yang keempat, proses pembuatan. Yang kelima, proses pengiringan. Pemasarannya seperti apa? Pertama, produksi dari sekar muda, lalu dipasarkan ke pedagang atau pengecer lokal gresik, lalu diperjualkan ke konsumen yang lain, yaitu langsung ke pedagang luar, yaitu ke pusat oleh-oleh. Lalu dipasarkan kemana saja? Di Sidoarjo, Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, dan daerah istimewa Yogyakarta. Jelaskan dong cara pembuatan dengan alirannya. Oke. Perhitungan waktu baku dan standar. Outputnya jelaskan dong. Baik, saya jelaskan. Produksi kerupuk ikan dalam usaha pengolahan rata-rata 1 bulan, yaitu sebanyak kurang lebih 200 kg. Dari produksi 200 kg, biaya tetap yang dikeluarkan sebesar Rp11.678.800. Sementara pendapatan bersih yang diperoleh pada usaha ini yaitu sebesar Rp3.796.000. Output standar bahan baku produksi kerupuk ikan dari tahun ke tahun bisa naik turun tergantung masa. Berhubung tahun 2020 adanya COVID-19, perusahaan agak menurunkan produksinya sehingga tahun tersebut turun sangat drastis dari tahun ke tahun. Perusahaan yang diamati bertambah banyak jumlah produksinya dan menambah macam-macam bentuk dan rasa kerupuk. Rating faktornya: keterampilan terbaik, usahanya terbaik, konsistensi baik, kondisi kerja buruk. 3. BOK Ergonomy and Human Factor. Jelaskan alatnya ya. Ini adalah alat pemotong adonan yang sudah dikukus. Mesin pemotong kerupuk merupakan alat yang digunakan dalam proses pembuatan kerupuk, yakni untuk memotong kerupuk sehingga menjadi irisan tipis yang mudah dijemur, digoreng maupun dikemas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya yang diperlukan motor untuk menggerakkan mesin adalah 0,25 HP. Sistem transmisi yang digunakan menggunakan V-belt dengan panjang 119,32 mm dari motor listrik ke gearbox. Ukuran perbandingan 30:1 dengan jarak sumbu poros sebesar 200,5 mm dari gearbox ke poros pisau pemotong. Perbandingan hasil potong mesin dengan tenaga manual diperlukan biaya Rp5.000 per jam. Dengan hasil pemotongan sebanyak 2 kg per jam dan dengan menggunakan mesin pemotong menggunakan satu pisau adalah 15 kg per jam. Ada nggak sih alat pendukung kerja yang tidak ergonomis? Ada. Ini alatnya. Nama alat ini adalah mesin pengaduk. Usulan redesign alat kerja basis ergonomi antropometri sebutkan ya. Alat measure pengaduk sebaiknya diganti ke alat measure pengaduk yang baru karena agak perancangan yang dibuat diharapkan dapat direalisasikan dengan memberikan kepada usaha sekar muda untuk meminimalkan kelelahan pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, faktor lingkungan kerja seperti kebersihan lingkungan perlu diperhatikan untuk mendukung peningkatan kualitas produk. Ini adalah gambar contoh cara ukur tubuh antropometri. Dimensi tubuh dan cara pengukuran. Tinggi bahu berdiri, ukur jarak vertikal dari lantai sampai bahu yang paling menonjol pada saat subjek berdiri tegak. 2. Siku berdiri, ukur jarak vertikal dari lantai ke titik pertemuan antara lengan atas dan lengan bawah. Subjek berdiri dengan kedua tangan tergantung wajar. Panjang lengan bawah. Tinggi. Ini adalah postur kerja yang tidak ergonomis karena tidak menggunakan alat-alat yang memadai. Terima kasih.
Karena telah menonton presentasi saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.